Bahasa Indonesia UGM dan aku sekarang udah semester 6. Udah tua ya, teman-teman. Lalu untuk pengalamanku yang relevan, aku jadi tutor BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing dan juga sebagai tutor ASPD mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, nah buat Zoom hari ini kita mau ngapain aja nih? Yang pertama, kita nanti akan membahas soal yang akan kita bahas secara mendalam. Nanti ada 4 materi yang akan kita bahas. Nanti selanjutnya akan ada tanya jawab. Nanti kan bisa bertanya mengenai materi seputar bahasa Indonesia. Nanti akan ku jawab. Lalu jika nanti waktunya masih mencukupi, akan ada sharing session mengenai UMUGM. Oke, next teman-teman. Nah, wait. Nah, belajar apa nih hari ini? Teman-teman udah siap belum belajar? Kalau misal teman-teman udah siap belajar, bisa reaksi ya teman-teman atau bisa di chat supaya kita lebih semangat nih. Nah, oke, jadi kita hari ini akan belajar 4 materi yang pastinya akan sering banget keluar di soal-soal UMUGM. Yang pertama ada kata ulang, yang kedua ada gabungan kata, lalu ada peleburan KTSP, dan juga preposisi. Oke, next ya teman-teman. Oke, kita masuk sesi pembahasan ya. Oke, yang pertama ada kata ulang. Nah, kita ulas dulu nih teman-teman. Apa sih kata ulang itu? Nah, kata ulang adalah bentuk kata yang mengalami pengulangan, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk memberikan makna tertentu. Nah, kata ulang ini termasuk dalam proses morfologi atau bisa kita sebut pembentukan kata gitu ya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, misal kata ulang yang mengalami pengulangan keseluruhan, itu seperti kata kupu-kupu, rumah-rumah, buku-buku gitu ya. Oke, selanjutnya, wait, aduh, oke, selanjutnya nih ada soal nih teman-teman. Em, di sini ada soal pemakaian kata ulang yang tepat terdapat dalam kalimat apa coba? Kira-kira apa nih jawabannya? Nah, teman-teman bisa nih. Kira-kira jawabannya apa? Wah, aku hitung 5 kali kita akhiri ya pollingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Aku akhirin. Hmm. Oke, dari teman-teman kebanyakan jawab opsi D sama E ya. Sekarang kita lihat apa nih jawaban yang benar.
Oke, jadi jawaban yang benar D, teman-teman. Ya, tadi teman-teman udah banyak yang jawab yang benar ya. Oke, mari kita bahas secara mendalam. Nah, di sini kenapa opsi A itu salah? Karena apabila kita lihat di sini kata ulangnya adalah membaca-baca. Nah, membaca-baca memiliki makna membaca berulang kali gitu ya teman-teman. Jadi bacanya itu nggak cuma satu kali. Sedangkan di sebelumnya itu ada kata beberapa kali. Sehingga ini menimbulkan makna ganda ya. Dan dalam suatu kalimat yang efektif, itu tidak boleh ada makna ganda. Lalu, mengapa opsi yang B salah? Di sini kita bisa melihat kata ulang surat-surat. Surat-surat itu menunjukkan bahwa ada banyak surat nih. Tetapi di kata sebelumnya ada kata banyak, sehingga menimbulkan makna ganda dan merupakan kalimat yang tidak efektif. Opsi yang C, kita bisa melihat em, kata ulangnya yaitu panggil memanggil. Panggil memanggil itu sudah menunjukkan adanya suatu aktivitas antara dua orang. Nah, sedangkan di kalimat sebelumnya ada kata saling nih, sehingga terjadi juga makna ganda yang tidak boleh terjadi di sebuah kalimat efektif. Nah, untuk yang opsi D itu sudah benar karena sayur mayur menunjukkan ada banyak sayur di situ, tetapi di kata setelahnya tidak ada kata yang menunjukkan bahwa sayur mayur itu berbentuk jamak atau lebih dari dua, lebih dari satu. Oke, lalu, nah kenapa nih yang E salah? Karena opsi E itu porak-poranda. Jadi teman-teman di sebuah kata ulang ada yang namanya kata ulang semu. Jadi bukan benar-benar kata ulang dan tidak memerlukan tanda hubung. Jadi porak-poranda sudah benar, tetapi untuk menjadi lebih benar lagi harusnya dihilangkan tanda hubungnya. Nah, jadi pada soal kata ulang ini yang perlu kalian perhatikan adalah kata sebelum dan sesudahnya. Biasanya kuncinya di situ ya teman-teman. Apakah kata sebelum atau sesudahnya mengandung makna yang sama dengan kata ulang itu sehingga terjadi makna ganda. Begitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke gabungan kata. Nah, gabungan kata nih. Hmm, gabungan kata adalah dua atau lebih kata yang disusun menjadi satu kesatuan dan membentuk makna baru. Gabungan kata ini bisa berupa frasa, idiom, atau bentuk lain. Nah, contoh frasa yaitu rumah besar atau gelas hijau, kursi cantik gitu ya, teman-teman. Nah, frasa ini gabungan dua kata yang tidak membentuk kalimat. Nah, kalimat ini biasanya kan ada subjek dan juga predikat ya. Nah, si frasa ini tidak mempunyai keduanya. Biasanya hanya berupa objek atau subjek. Lalu selanjutnya ada idiom. Idiom itu biasanya suatu makna yang dia itu memiliki arti lain. Biasanya berupa kiasan. Seperti di sini contohnya naik pitam atau biasa kita diartikan sebagai marah gitu. Atau contoh lain ada eh, idiom kami hitam yang berarti orang yang disalahkan gitu ya. Selanjutnya ada bentuk lain atau di sini kita biasa menyebutnya istilah, yaitu contohnya ada rumah sakit gitu. Lanjut, oke, right. Nah, ini ada soalnya. Kita bisa melihat di sini soalnya ada penulisan gabungan kata dalam kalimat berikut yang benar, kecuali apa nih teman-teman? Kalau ada kecuali, berarti bukan yang benar. Berarti gabungan kata yang tidak tepat.
Oke, 10 detik lagi kita berhentiin ya pollingnya. Oh ya, teman-teman kebanyakan jawab yang A ya. Apakah benar A atau jawaban lain nih, teman-teman? Mari kita lihat. Nah, jadi teman-teman masih banyak yang salah ya. Kata yang tidak baku sesuai KBBI 5 ada di poin C, yaitu kata manakala yang seharusnya ditulis terpisah menjadi mana spasi kala. Nah, eh, kata gabungan kata ini memang agak rumit ya teman-teman karena kita kadang memang nggak ada rumusnya. Jadi ini memang harus berdasarkan KBBI 5 dan KBBI 5 itu memang sering berubah teman-teman. Jadi setiap ada kongres bahasa gitu pembentukan kamus, biasanya ada beberapa kata yang diubah atau ditambah gitu. Jadi untuk tips dari aku, kalian bisa perbanyak latihan, kita latihan soal-soal, siapa tahu ada soal yang muncul kembali gitu. Dan kalian juga bisa melihat KBBI 5 ya teman-teman. Nah, biasanya itu kalau misal kalian lihat KBBI 5 di web, banyak limitnya gitu teman-teman. Jadi saranku itu kalian download aplikasi KBBI 5 di handphone kalian atau di tab kalian gitu ya. Supaya nggak terkena limit gitu. Dan itu MB-nya nggak besar kok teman-teman. Jadi ini membantu banget buat kalian bisa tahu gitu. Gabungan kata mana sih yang benar gitu. Next. Ya oke, ini ada gabungan kata lagi. Gabungan kata yang bukan kata majemuk. Apa nih kira-kira teman-teman? Lima detik lagi ya teman-teman, aku akhiri pollingnya. Oke, aku akhirin. Oke, teman-teman banyak menjawab di opsi E dan juga opsi C. Oke, mari kita lihat mana kira-kira yang benar. Oke, jadi yang benar itu opsi D ya teman-teman. Sayang sekali teman-teman masih banyak yang belum menjawab dengan tepat. Nah, jadi kata yang bukan majemuk itu ada di poin D, yaitu aktivitas otak. Mengapa? Karena aktivitas otak itu tidak memenuhi persyaratan sebagai kata majemuk. Jadi di sini aku mencantumkan ada ciri-ciri kata majemuk ya teman-teman. Kata majemuk itu tidak bisa disisipkan kata lain di tengah-tengahnya. Contohnya meja tulis itu tidak bisa menjadi meja kayu tulis. Lalu tadi ada rumah sakit tidak bisa menjadi rumah pohon sakit gitu nggak bisa kan. Nah,
Lalu, si kata majemuk ini seringkali ya teman-teman bersifat idiomatis atau khusus. Oh iya, aktivitas otak tuh yang opsi E ya teman-teman. Maaf, kami sama-sama aktivitas otak ya. Maaf, aku yang penting jawabannya bener kan, bukan opsinya gitu. D atau E gitu. Oke, kita lanjut ke yang kata majemuk ya teman-teman. Jadi, em, apa namanya? Kata majemuk ini maknanya sering bersifat idiomatis atau khusus. Contohnya, kambing hitam itu termasuk kata majemuk karena dia maknanya idiom gitu. Oke, oke. Next ya teman-teman. Oh ya, idiom itu tadi apa namanya? Kata yang memiliki makna lain seperti kiasan gitu ya. Next. Oke, lanjut teman-teman. Eh, di sini kita akan bahas soal peleburan KTSP ya. Am, jadi KTSP itu peleburan ketika kata me dan juga pe bertemu KT, huruf K, T, S, dan P. Nah, ini ada beberapa rumus ya teman-teman. Yang pertama, KTSP bisa melebur ketika setelah huruf K, T, S, dan P merupakan huruf vokal. Contohnya ada kata simpan, bertemu me menjadi menyimpan, kata tolong bertemu me menjadi menolong, kata pukul bertemu me menjadi memukul. Lalu selanjutnya ada kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan itu tidak melebur ya teman-teman. Contohnya ada kata kritik jadi mengkritik gitu ya. Lanjut, em, apabila huruf KTSB dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya dengan awalan me dan pe, seperti pada contohnya. Next. Oke, coba teman-teman coba jawab nih. Kira-kira jawabannya apa? Oke, aku akhirin pollingnya. Oke, dari kalian banyak yang menjawab C.
Oke, jadi teman-teman, ini merupakan soal yang agak jebakan ya, karena yang ditanyakan itu justru bukan apakah peluburan KTSP-nya benar atau enggak, tetapi kita harus menyesuaikan konteks yang ada gitu. Oke, ini kita bisa melihat ya, untuk jawaban yang A itu ada kata berimbuhan penyiangan. Tetapi di sini konteksnya adalah administrasi. Nah, penyiangan itu biasanya ada di dalam konteks tanaman gitu ya. Kayak penyiangan gitu kan di tanaman. Jadi, kata berimbuhan yang A tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Lalu yang B, di sini ada kata penghitungan gitu ya. Tetapi untuk konteksnya kita mengetahui jumlah koleksi. Tetapi ini seharusnya bukan penghitungan, tetapi perhitungan gitu ya teman-teman. Nah lalu yang C, kita ada kata perbaikan dengan konteks dia memperbaiki koleksi yang rusak. Nah ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi memang betul jawabannya yang C. Lalu selanjutnya, di sini ada kata berimbuhan penumbuhan, lalu dengan konteksnya ekonomi. Nah, tetapi di sini seharusnya bukan penumbuhan, tetapi pertumbuhan, dan juga nanti ditambahin pertumbuhan apa sih gitu, biar tidak terjadi ambiguitas makna dalam suatu kalimat. Bisa jadi misal pertumbuhan modal dan sebagainya. Oke, lalu opsi yang E itu konteksnya jika dalam satu kalimat yang itu nggak jelas ya teman-teman itu konteksnya apa, sehingga kita bisa kategorikan bahwa itu konteks umum gitu. Nah, di konteks umum itu kita nggak tahu nih apa. Lalu di sini ada tulisan penanaman. Nah, penanaman itu kan biasanya ada di konteks tumbuh-tumbuhan ya. Jadi itu salah ya teman-teman. Yang E itu. Jadi jawabannya benar dari beberapa jawaban kalian yaitu ada di opsi C. Next. Oke, oke. Selanjutnya ada preposisi ya. Preposisi itu disebut juga kata depan. Nah, kata depan ini merupakan uh, kata yang berfungsi secara sintaksis sebagai penghubung di antara adjektiva atau kata sifat, nomina, atau adverbia dengan unsur kalimat lainnya. Serta secara semantis mengindikasikan hubungan makna antar unsur yang mendahulunya dan yang mengikutinya. Contoh preposisi itu ada di, ke, dari, dan yang lainnya. Next. Ini bukan soal ya teman-teman. Ini aku cuman mau nyontohin penggunaan preposisi itu. Nah, kita bisa lihat di opsi A, itu merupakan penggunaan preposisi yang benar di wilayah dan juga di permukaan. Nah, kenapa kok itu benar? Karena itu sesuai jika kalian melihat di sini penggunaan digabung. Oke, ini aku kebalik ya teman-teman. Kita abaikan tulisanku di sini ya. Ini aku salah, oke? Aku ini kebalik harusnya yang digabung itu yang di plus lain waktu tempat dan waktu, lalu yang dipisah itu di plus nama tempat atau lokasi dan juga di plus waktu. Nah, ini dipisah karena di plus nama tempat. Wilayah hulu itu merupakan lokasi ya atau nama tempat sehingga dipisah. Lalu permukaan, permukaan itu kan juga menunjukkan lokasi ya teman-teman sehingga dipisah. Nah selanjutnya
Ini juga contoh penggunaan preposisi yang benar. Eh, Dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan digabung karena butuhkan itu merupakan selain tempat dan waktu ya. Lalu di hulu-hulu ini juga benar karena hulu sungai menunjukkan lokasi. Lalu selanjutnya pemakaian kata dari ya. Nah, di sini banyak ada juga keterangan kalau dari itu nggak boleh di awal kalimat. Tetapi dari bisa di awal kalimat jika diikuti kalimat keterangan yang jelas. Seperti di sini, dari hari ke hari. Itu kan ada keterangan yang jelas ya teman-teman. Misal dari hari ke hari atau dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu ada keterangan yang mengikutinya dengan jelas. Oke? Oke. Jadi ini aku juga ada contoh gambar mengenai bagaimanakah penulisan di itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Misal dikasih keterangan waktu. Iya, berarti dipisah. Apabila diberi keterangan waktu, tidak diberi, apakah itu diikuti kata benda? Jika diikuti kata benda, berarti dipisah. Lalu apabila diberi keterangan waktu, apakah diberi maka dipisah. Nah, kalian mungkin bisa nggak perlu di screenshot ya, karena nanti apa namanya akan dibagikan PPT-nya, sehingga nanti kalian bisa membaca ulang mengenai bagan ini. Next. Oke, ini ada satu soal bahasa Indonesia lagi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat nih. Lalu mencari jawaban yang benar. Oh ya, buat baganya, oke. Nanti setelah sebentar ya, ya, mungkin teman-teman bisa mahamin dulu ya buat baganya. Oke, mau dijelasin ulang ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang keterangan waktu ya, teman-teman. Ah, misal nih ditambah keterangan waktu. Kayak misal di apa ya? Keterangan waktu di waktu sore gitu ya. Berarti di waktu sore itu di waktu sore ada keterangan waktunya, berarti ya di waktu sore maka dipisah. Lalu misal nih keterangan waktu nggak ada keterangan waktu. Lalu apakah kalau nggak diikuti keterangan waktu itu diikuti kata benda? Kalau misal iya, berarti dipisah gitu ya.
Lalu kalau misal nggak diikuti kata benda, kok diikuti kata kerja, berarti dia dirangkai gitu. Misal nih, diikuti kata kerja itu kenapa dirangkai? Contohnya dipekerjakan gitu. Itu kan dirangkai ya teman-teman. Lalu kok nggak diikuti kata kerja, hal itu dipisah gitu. Kalau misal teman-teman pusing sama baganya, kalau misal teman-teman pusing sama baganya, cukup ini aja. Pokoknya kalau misal diikutin oleh kata tempat sama waktu, itu dipisah. Pokoknya kalau selain diikutin kata tempat sama waktu, itu digabung ya teman-teman. Yang dipisah cuman kalau ketemu waktu sama tempat gitu aja. Biar nggak bingung. Dan kalau yang di ini nggak ada pengecualian ya. Kadang kan kalau kayak di KTSP yang tadi itu kan ada beberapa kata pengecualian ya. Tapi kalau di ini nggak ada pengecualian. Bener-bener kalau di ketemu tempat sama waktu itu udah pasti dipisah gitu. Oke, makanya emang agak rumit ya. Kalau misal dibedain pakai cara me. Di sama me beda ya teman-teman. Jadi di itu preposisi, sedangkan me itu imbuhan. Jadi beda ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Atau masih mau ada yang ditanyakan terkait preposisi? Oke, lanjut ya. Oke, ini satu soal lagi ya teman-teman. Yang menggunakan ragam baku atau kalimat baku. Oke, dari teman-teman kebanyakan jawab C ya. Kita lihat. Oke, teman-teman bener nih yang jawab C. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, ada di opsi A, yaitu kata, kalimat, dan hasil penelitian membuktikan bahwa epilepsi bukan penyakit menular. Nah, di sini udah terlihat jelas teman-teman, kata dan itu tidak boleh ditulis di awal kalimat ya. Jadi ini udah salah besar gitu di awal. Lalu yang B, mengapa opsi B kurang tepat? Karena strukturnya itu kurang jelas teman-teman.
Jadi dalam suatu kalimat itu kita harus tahu minimalnya itu ada subjek sama predikatnya. Nah, mengenai itu tidak jelas tuh subjek atau predikat gitu ya. Jadi itu strukturnya kurang rapi gitu lah ya. Nah, sebenarnya kalau mengenainya dihilangin itu udah jadi kalimat yang baku. Contohnya menjadi rancangan undang-undang itu belum disetujui anggota DPR gitu. Jadi kalau ada kata mengenai itu kesannya seperti kalimat tidak baku yang biasa diucapkan langsung gitu ya. Oke, selanjutnya yang opsi C ini, hari ini Indonesia akan memberangkatkan 13 mahasiswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika di Prancis. Itu benar ya teman-teman. Ah, nah di sini sebenarnya itu kan angka 1 sampai 9 itu bisa ditulis menggunakan huruf, lalu selanjutnya menggunakan bilangan. Nah, tetapi di sini apakah sebaiknya 13 ditulis angka atau huruf? Nah, penulisan angka itu ditulis angka atau huruf biasanya juga melihat teks yang diberitakan gitu teman-teman. Misal nih, itu teks berupa isinya teks-teks yang angka gitu ya. Misal data sensus penduduk gitu. Kan nggak mungkin kita pakai huruf gitu kan, pasti pakai angka gitu. Nah, tetapi ketika ada teks mengenai artikel opini, lalu artikel populer, isai gitu, lebih baik menggunakan huruf seperti opsi yang C. Nah, opsi yang C ini kan kalimatnya terlihat seperti artikel populer ya, teman-teman. Jadi, tidak apa-apa jika ditulis menggunakan huruf. Lalu selanjutnya, opsi yang D, menurut penelitian Budpar 2005 mengungkapkan orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri rata-rata mengeluarkan dana $860 dalam setiap kunjungan. Nah, Budpar ini seharusnya diikuti keterangan kepanjangan dari singkatan. Dan biasanya juga kalau misal itu merupakan singkatan, berarti ditulisnya huruf besar semua. Lalu seharusnya dolar ini ditulis L-nya 1 ya, teman-teman. Lanjut untuk opsi yang E, itu jika kalian baca itu merupakan kalimat sastra ya, teman-teman. Nah, kalimat sastra itu kan memang biasanya bertele-tele untuk menciptakan keindahan gitu ya. Tetapi kalau konteksnya kita belajar bahasa gitu ya, kita membutuhkan kalimat yang baku, kalimat seperti ini eh, menjadi tidak efektif dan juga tidak komunikatif kayak ini maksudnya apa ya gitu. Apa maksud dari kalimat ini gitu. Oke. Oh ya, ini jawabannya C ya. C ya teman-teman yang benar. Tadi aku cuma ngebahas karena emang banyak perdebatan 13 tuh boleh nggak sih gitu. Tapi emang boleh karena itu merupakan artikel populer gitu ya. Boleh menggunakan menggunakan huruf. Kalau misal 13 diganti 125.000, tetapi memakai huruf masih boleh ya Kak? Enggak ya teman-teman, karena 125.000 merupakan nominal uang, jadi harus menggunakan angka. Nanti di depannya ada kata rupiah, Rp 125.000 menggunakan angka. Nah, tetapi ini untuk artikel populer boleh pakai huruf juga enggak? Ini juga teman-teman harus melihat gitu ya. Ini angka biasa seperti 13, 25 itu boleh pakai huruf gitu. Cuman kalau misal konteksnya ini uang seperti 125.000 itu maka menggunakan angka. Jadinya kayak Rp 125.000 gitu.
Oh ya, D kenapa salah? Karena itu ada singkatan teman-teman. Ada singkatan Depbutpar. Nah, singkatan itu seharusnya diikuti keterangan kepanjangan dari singkatan. Jadi kalau misal cuma dikasih kayak gitu kan, teman-teman juga pasti ada yang nggak tahu kan, debut par itu apa ya gitu. Jadi kalimatnya nggak komunikatif gitu. 13 itu, 13 dipisah ya. 13 penulisannya dipisah. Teman-teman ada pertanyaan lain? Simpelnya gini kan Kak, kalau ditulis lebih dari dua kata, dijadiin angka aja. Oh ya, betul. Jadi kalau di materi itu, yang biasanya menggunakan huruf itu angka 1 sampai 9 ya. Untuk selanjutnya biasanya menggunakan angka. Tetapi kalau misal di artikel populer itu kayak pengecualian gitu loh, kayak boleh terserah gitu kalau di artikel populer. Maaf ketinggalan jawabannya yang mana? Oke, untuk yang ini jawabannya yang C ya. Nah, kalau cerpen, cerpen itu kan beda lagi ya teman-teman. Cerpen itu kan karya sastra. Jadi kalau karya sastra itu lebih ke terserah penulisnya gitu. Jadi kalau karya sastra itu nggak kadang nggak bergantung dengan bahasa gitu. Karena karya sastra itu kan lebih mementingkan keindahan gitu. Iya teman-teman, jadi apa namanya, harusnya kan kalau sekarang emang Prancis ya, bukan Perancis. Tapi buat soal-soal kayak gini kita harus meminimalisir yang paling benar gitu. Karena kalau yang lain itu kan kesalahannya kelihatan banget gitu ya. Jadi ini yang paling benar gitu, yang C gitu ya. Ada lagi? Iya, betul. Setelah kata RP tidak diberi tanda titik atau koma ya. Ada lagi? Oh ya, tanpa spasi ya. Ada lagi teman-teman? Kalau cerpen itu tergantung penulisnya ya teman-teman. Jadi kalau cerpen itu nggak ada aturan baku gitu.
Kalau misal di teks di tengah kalimat ada persennya pakai simbol ya, kalau misal 15%. Si 13 dibaca huruf. Maksudnya dibaca huruf? Ditulis ya, ditulis huruf. Iya, bisa ditulis huruf jika itu di artikel populer, isai, opini, atau semacamnya. Ya, undang-undang pakai strip ya. Hakikat, hakikat pakai i ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk tanya jawab, ini ada beberapa kesimpulan. Oke, kita langsung ke, nanti semuanya bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung ke tanya jawab. Oke, nah di sini teman-teman bisa eh, mengajukan beberapa pertanyaan seputar bahasa Indonesia. Bisa di chat ataupun bisa raise hand lalu bertanya secara langsung ya teman-teman. Oh ya, ini aku open soal ya teman-teman. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan gitu. Tapi kalau misal nanti kalian gak ada pertanyaan, aku bakalan ngasih penjelasan. Kan kemarin itu kan kita bagiin spreadsheet, form pertanyaan ya. Nah, di sini aku akan bahas sekalian kalau misal dari kalian gak ada pertanyaan. Ntar ya, urut. Hmm, sebentar. Biar tahu ada kata tidak baku di cerita gimana. Kadang suka nggak kelihatan. Oh, buat tahu, biasanya dicermati dulu teman-teman. Kalau nggak, kadang itu kan di soal, apa namanya, biasanya kalau yang dijawab di pilihannya hanya ada angka, kita emang harus mencermati satu persatu gitu. Tapi kalau misal di jawabannya ada spoiler, misal ada kata apa-apa-apa gitu, bisa kita bandingkan. Cuma kalau dalam soal bahasa Indonesia memang kalian harus mencermati ya teman-teman, harus benar-benar membaca gitu. Jadi memang itu tantangannya. Kalau singkatan itu tulisannya cara kapital atau enggak? Ya, kalau misal singkatan itu kalian tulis huruf kapital semua ya. Contohnya KTP ditulis kapital semua. Kayak yang tadi dipermasalahkan di soal sebelumnya, yang singkatan mengenai Dinas Pariwisata itu juga seharusnya ditulis besar semua. Biar nggak kekecoh sama soal. Kadang yang dikira gampang atau bisa dijawab, malah itu yang salah. Oke, jadi yang pertama, kita jangan menggampangkan. Lalu buat tips dari aku, kalau misal kita mau ngejawab soal bahasa Indonesia, yang pertama itu langsung lihat soalnya dulu gitu. Kita langsung lihat soalnya, eh, lalu kita lihat soalnya, kita baca teksnya, kita garis-garisin, kita garis-garisin, atau kita
lihat gitu ya, mana yang kira-kira penting gitu dan kira-kira merupakan kunci dari soal itu. Jelasin penempatan angka persen, kapan harus pakai persen dan simbol. Oh ya, mungkin yang buat angka persen, nanti aku bakal, karena ini bakal, jadi penulisan angka itu emang panjang banget ya teman-teman aturannya. Mungkin bakal aku siapin di pertemuan tanggal 30 besok ya. Besok tanggal 30 selain bahas kalimat efektif, aku juga bakal aku sisipin penulisan angka dan semacamnya. Di soal tuh disuruh cari kata gabung yang sama polanya. Nah, kalau misal kalau misal kata gabungan itu kan yang banyak polanya ya teman-teman. Nah, buat cari tahu itu yang sama atau enggak, kita cari dulu yang awalannya sama. Misal sama-sama ter atau sama-sama apa, atau misal kata gabung eh misal kata gabung buku-buku itu kan sama dengan kata gabung rumah-rumah. Itu kan polanya sama, sama-sama kata nomina yang diulang gitu. Jadi pertama kita bisa kelompokin nih, di kata gabung itu mengandung kata nomina atau kata benda, mengandung kata kerja atau verba, atau kata sifat nih. Kita kelompokin. Misal itu kok udah sama, kita cocokin lagi yang imbuhannya itu sama gitu. Nanti bisa ketemu yang paling mirip gitu ya teman-teman. Cara naik kesimpulan itu memang nggak boleh spesifik banget ya. Iya teman-teman, jadi buat narik kesimpulan, biasanya itu kalian bisa lihat awal kalimat sama akhir kalimatnya. Jadi judul, ide pokok, kalimat utama sama kesimpulan itu berkesinambungan, pasti berkesinambungan. Jadi misal kalian mau nyari kesimpulan, berarti kalian harus cari ide pokoknya dulu. Ide pokoknya apa? Lalu kalian juga melihat kalimat akhirnya apa gitu. Berarti yang oke udah dijawab ya buat yang praktik sama praktek. Bahas penggunaan koma yang tepat. Oke. Jadi teman-teman, ini untuk penggunaan koma cara singkatnya dulu ya. Mungkin nanti buat secara panjangnya bakal aku bahas di pertemuan selanjutnya di tanggal 30. Nah, jadi sebuah kalimat itu kan ada subjek, predikat, sama objek. Nah, di antara subjek, predikat, objek tidak boleh ada koma. Misalnya, aku pergi ke pasar. Itu kan dari ketiganya, atau misal aku makan donat, itu kan gak ada koma ya di tengah-tengahnya teman-teman. Jadi untuk cara sederhananya, koma itu tidak boleh ada di tengah-tengah subjek, predikat, sama objek gitu sih. Untuk cara sederhananya ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, bakal aku terangin di pertemuan tanggal 30. Tips untuk menentukan inti bacaan yang sering keliru, namun semua jawaban terdapat pada teks Kak. Nah, kalau kalian nyari inti bacaan, intinya itu yang mencakup keseluruhan. Jadi nggak condong di salah satu gitu. Inti bacaan itu kan hampir sama kayak tujuan penulis ya teman-teman. Misal ada pertanyaan kapital. Opsinya misal Anda, harusnya kapital kan? Itu berarti opsinya ya Kak. Hmm, gimana misal ada pertanyaan kapital? Opsinya Anda. Berarti opsinya ya Kak. Aku kurang paham ini yang pertanyaannya Carla.
Ya, kalau Anda kan kapital ya. Misal, misal opsinya Anda, lalu Andanya kapital, ya berarti itu benar gitu. Kak, kalau suruh cari huruf kapital yang benar dalam teks, tuh ada cara cepet nggak ya? Atau tetap harus cari satu persatu? Kalau buat cari kapital, eh, biasanya itu kan huruf kapital identik dengan nama, lembaga, lalu ada mungkin julukan, nama tempat, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung fokus. Jadi kita abaikan kata yang tidak menggunakan huruf kapital, kita fokus ke yang huruf kapitalnya, lalu kita lihat satu persatu, apakah yang pakai huruf kapital ini udah betul belum ya gitu. Tentuin simpulan. Nah, untuk ini simpulan itu, seperti yang aku bilang tadi, simpulan yang pertama kalian harus tahu ide pokoknya, lalu tipsnya kalian baca kalimat pertama sama kalimat terakhir ya. Di mana itu kenapa dipisah? Ya, karena mana itu menunjukkan tempat ya, mana gitu. Kalau mencari inti kalimat, ya teman-teman, baca teks menyeluruh, lalu kita biasanya itu yang paling dalam suatu teks yang paling mendekati inti kalimat itu ada di awal sama akhir ya. Waktu. Contoh waktunya seperti apa ya, Merlan? Waktu dalam bentuk jam kah atau waktu contohnya kemarin, besok atau bagaimana ya penulisan waktu itu? Inti kalimat bisa nggak kalau cuma pakai dua kata, tapi yang penting kata itu bisa mewakili seluruh isi bacaan. Nggak bisa ya, jadi kalau misal inti kalimat itu kan biasanya di opsi juga pilihannya nggak cuma pakai dua kata kan, tetapi rangkaian kalimat gitu kan, satu kalimat gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma dua kata. Antara lain mendeteksi penyakit. Oh ya, ya karena AI itu kan bahasa asing ya teman-teman. Jadi itu harusnya miring. Cara cari kalimat inti. Itu nanti kalimat inti itu biasanya sama kayak kalimat utama ya teman-teman. Cari ide pokoknya dulu. Biasanya kalimat inti itu ada di akhir atau awal kalimat. Sore hari kemarin. Oh, misal sore hari kemarin itu pakainya nggak kapital ya teman-teman. Kecuali di awal kalimat. Misal di awal kalimat tuh pakai kapital. Kalau misal di tengah, sore hari kemarin itu menggunakan non kapital. Oke, kita lihat ini ya, yang terbaru.
Ada pemeriksaan gen. Menentukan, sebentar ya teman-teman. Menentukan topik paragraf atau tema paragraf itu bagaimana? Nah, em, kalau misal topik atau tema, itu kita bisa lihat langsung dari judulnya ya. Kalau misal nggak ada judulnya, bisa dilihat dari ide pokok atau kalimat utamanya. Oh ya, rumus pola kalimat efektif. Nah, untuk kalimat efektif itu kan banyak banget ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, jadi bakal aku bahas di pertemuan berikutnya di tanggal 30 ya untuk kalimat efektif. Makna kalimat sesuai kalimat. Kalimat sesuai kalimat. Definisinya dimaksud kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang tidak memiliki makna ganda, lalu kalimatnya tidak ambigu, jelas gitu ya, lalu komunikatif, lalu benar yang dijawab sama Ata yang mengandung subjek, predikat, objek, dan bahasanya tidak berbelit-belit ya, tidak ambigu dan efektif, komunikatif. Makna kalimat sesuai kalimat itu biasanya dilihat dari konteksnya ya teman-teman, atau enggak kita juga harus memperhatikan apakah kata yang ada di kalimat itu merupakan kata idiom atau bukan. Kalimat yang tidak mengikuti kaidah bacaan berarti itu merupakan kalimat yang tidak baku ya, atau kalimat tidak efektif. Contohnya ya kalimat yang tanda bacanya nggak benar, atau kalimat yang nggak sesuai EYD gitu. Oh ya, ada dijawab ya yang sesuai dengan PUEB. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lain mungkin? Oh ya, teman-teman, aku mau meluruskan yang uh, manakala tadi itu ya. Jadi, yang tadi itu kan aku pakai soal tahun, aku lupa itu tahun 2018 atau 2017. Jadi pada saat itu tuh masih menggunakan KBBI 5 gitu ya. Jadi, manakala itu masih dipisah. Seperti yang tadi aku bilang, kalau si KBBI ini kan emang sering banget berubah gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan yang terbaru aja gitu. Oke, karena misalkan udah nggak ada yang tanya, kalian bisa ya tanya-tanya seputar UM-UGM di luar pertanyaan soal bahasa Indonesia. Ada yang tanya untuk prodi Bahasa Sastra Indonesia belajar apa aja ya? Jadi di jurusanku di Sastra Indonesia itu ada 3 bidang utama yang kita pelajari. Yang pertama bahasa, lalu sastra, lalu ada filologi, itu merupakan bahasa Indonesia kuno gitu ya, yang mempelajari kitab
kita pada naskah terdahulu gitu. Kalau untuk bahasa, kita belajar belajar bahasa gitu ya teman-teman, seperti pembentukan kata, lalu pembentukan kalimat, makna kata, dan semacamnya lebih mendalam gitu. Lalu untuk sastra kita belajar seperti puisi, novel, drama, dan semacamnya. Lalu kalau yang naskah itu biasanya kita mengartikan naskah-naskah kuno gitu ya teman-teman. Oke, skor aman lulus utul. Nah kalau skor ini aku kurang tahu ya teman-teman, karena biasanya itu eh, biar biar tips-tipsnya lolos adalah misal nih kalian daftar sastra Indonesia. Berarti nanti yang kalian tekankan harus benar itu, harus kalian kerjain sungguh-sungguh adalah soal yang di TKD bahasa Indonesianya. Atau misal kalian milih kedokteran, berarti yang harus kalian eh, ditingkatin itu kimia sama biologinya gitu. Biologi sama kimianya. Oh ya, aku dulu masuk jalur UTBK ya teman-teman. Dulu itu waktu zamanku itu namanya SBMPTN. Berarti kalau sekarang itu SNBT. Keseluruhan, cuma kadang juga dilihat kecondongannya begitu. Kalau sastra Jawa, kalau sastra Jawa, setauku ya, karena temanku ada yang sastra Jawa, ketika di kelas ada beberapa yang menggunakan bahasa Jawa gitu. Oke, semangat Karamel. Tidak ditunjukkan. Yang ragam baku tadi. Oh ya, yang ragam baku tadi itu kan yang soal terakhir ya. Itu intinya ragam kata baku itu berarti kalimat yang baku gitu ya. Nah, itu untuk melihat katanya baku atau tidak baku, kalian harus belajar juga lihat-lihat di KBBI gitu, apakah sesuai atau tidak. Menyatakan komanya sebelum bahwa ya. Misal Bapak Presiden menyatakan, koma,
bahwa hari ini bla 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 gitu. Soal soal plus minus yang diutul sebentar ya teman-teman. Oke, aku baru aja dapat info buat yang diutul itu ada plus minus. Nah, jadi em, semuanya kecuali yang TPA itu benernya itu plus 4, lalu salahnya min 1. Lalu kalau nggak jawab kalian dapat kosong ya. Lalu kalau di khusus yang TPA itu apabila kalian benar plus 1. Lalu kalau misal nggak jawab ataupun salah itu sama-sama nol. Jadi yang di TPA nggak ada poin minus. Yang sedangkan semuanya kecuali TPA ada poin minusnya. Aku ketik ya biar nggak bingung di pesan. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kita kan nggak tahu ya apa namanya setiap tahun itu kebijakannya berubah atau enggak. Jadi nanti kalian itu ya tanyain ke pengawasnya apakah nanti itu berubah atau enggak kebijakannya. Gitu. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut bahas soal atau mau udah nih? Kita masih ada waktu. Ini kita mau bahas soal atau bahas yang lain? Atau mau masih sharing session mengenai utul UGM? Oke, bahas soal ya. Nah, kemarin itu di form form pertanyaan ada yang bertanya soal kemampuan dasar. Bakal aku bahas di sini aja ya. Sebentar ya teman-teman, aku share pembahasan soal yang lain.
Aku off cam bentar ya teman-teman, soalnya sambungan kameranya ke bermasalah. Halo teman-teman, aku izin off cam ya karena kameraku nge-glitch ini. Oke, kita mulai bahas ya. Oke, kita langsung bahas aja. Untuk soal yang pertama, pemakaian huruf kapital yang salah. Di sini ada pilihan semua kalimatnya sampai 6. Kita lanjut, aku udah nulis ya di bawah ya. Aku tulis ulang kalimatnya. Nah, untuk kalimat yang pertama, selain dikenal sebagai Pulau Cinta dan Pulau Dewata, Bali juga ingin menyandang predikat sebagai Pulau Energi Bersih. Nah, Pulau Cinta, Pulau Dewata, dan juga Pulau Energi Bersih itu merupakan huruf kapital yang tepat ya teman-teman, karena ketiganya merupakan nama tempat dan juga nama julukan suatu tempat gitu. Jadi ketiganya memang menggunakan huruf kapital. Lalu next untuk kalimat dua, program Bali sebagai energi bersih sudah digaungkan sejak tahun 2015 lalu. Nah, kata Bali ditulis kapital karena merupakan nama tempat. Next, kalimat ketiga, Bali memiliki modal yang kuat untuk berhasil karena upaya untuk mengembangkan energi terbarukan selaras dengan filosofi Trihita Karana yang melekat di dalam budaya masyarakat Bali. Nah, kata filosofi ini tidak seharusnya diawali huruf kapital, teman-teman, karena bukan nama diri dan merupakan nomina umum. Lanjut, Trihita Karana mengandung makna menjaga keseimbangan hubungan tiga elemen antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Nah, di sini penggunaan kata kapitalnya huruf kapitalnya benar ya, teman-teman. Karena Tuhan, sesuatu yang merujuk kepada Tuhan, seperti Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, itu semuanya kapital ya, teman-teman. Lalu kalimat yang kelima, peranyaan nyepi yang senyap menjadi puncak sekaligus acuan yang kuat yang menunjukkan harmonis dari Trihita Karana tersebut. Nah, di sini penggunaan huruf kapitalnya tepat karena Nyepi merupakan hari besar keagamaan. Nextnya yang terakhir, yang poin keenam, saat perayaan Nyepi selama 24 jam, masyarakat Bali hanya beraktivitas dalam rumah, tidak bepergian. Itu tepat karena Bali merupakan nama tempat. Nah, untuk huruf kapital ini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Oh ya, bener yo, kalimat tiga.
Oke, selanjutnya, karena nggak ada yang tanya, kita lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut ke penulisan kata yang tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, karena di pilihannya langsung ada contoh katanya, jadi kita nggak usah membaca teks bacaannya lagi. Kita langsung lihat di pilihannya. Untuk pilihan opsi A ada kata dikenal, seharusnya itu digabung ya teman-teman, tidak dipisah. Karena di sini adalah imbuhan, bukan kata depan. Tulisannya juga dipisah. Selanjutnya, yang B, Trihita Karana sudah benar, cukup tulis miring saja. Lalu yang C, 24 jam. Seperti yang udah kita bahas tadi, kalau angka di atas angka 9 itu bisa ditulis angka ketika di dalam suatu teks. Lalu yang D, itu sudah benar menunjukkan karena kata dasar tunjuk apabila bertemu imbuhan men dan kan, huruf T melesat dapat dilihat di materi yang tadi di materi peleburan KTSP. Lalu yang terakhir bepergian. Itu sudah betul ya teman-teman. Kata pergi bertemu dengan imbuhan be dan juga an jadi bepergian. Oke, bener banget teman-teman. Yang A ya. Oke, next. Em, Pemakaian kata serapan yang salah. Nah, kata serapan nih teman-teman merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Inggris. Nah, kata serapan ini juga dilihat dari konteks kalimatnya ya. Apakah sesuai jika menggunakan kata tersebut dalam konteks kalimat tertentu? Nah, ini dari teks di atas udah aku tulis beberapa kata yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, kata yang nggak sesuai konteks itu adalah pada kalimat 4 dengan kata serapan harmonis. Maaf ya di sini typo teman-teman. Memang betul kata harmonis menyerap bahasa asing harmoni, tetapi apabila disesuaikan dengan konteks kalimat, seharusnya ditulisnya menjadi keselarasan ya, bukan harmonis. Karena harmonis itu kan lebih ke rukun gitu ya, bukan keselarasan, bukan harmoni gitu. Lanjut, yang nomor 24, pemakaian tanda baca koma yang tidak tepat. Nah, eh, kita langsung lihat di kalimat 2. Bali sebagai percontohan pengembangan energi bersih ini sudah digaungkan. Nah, seharusnya di antara ini dan sudah tidak ada koma, karena itu memisahkan subjek dan predikat. Seperti yang tadi aku bilang bahwa subjek, predikat, dan objek tidak boleh dipisahkan dengan koma ya teman-teman. Begitu. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan lain? Digaungkan. Oke, selain ini juga
Meskipun sebentar ya, tadi bukan keterangan. Keterangan tetapi jika diberi koma itu menjadi menjadi tidak efektif ya teman-teman. Jadi seharusnya memang dipisahkan dengan koma. Oh ya, nanti filenya bakalan di-share di grup ya teman-teman. Yang kata serapan. Jadi kata serapan itu apa namanya merupakan jadi bahasa Indonesia itu kan awalnya dari bahasa Melayu ya teman-teman. Tapi karena kita dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda, lalu Jepang, lalu dulu juga karena kita merupakan negara kepulauan yang ada banyak perdagangan negara-negara lain, sehingga terdapat berbagai bahasa yang masuk. Nah, contohnya melihat perkembangan teknologi juga kan kita banyak menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Bahasa Inggris yang kita serap. Nah, kata-kata serapan itu biasanya kita ambil dari bahasa Inggris lalu kita selaraskan dengan kemudahan pelafalan orang Indonesia. Misal nih, eh, administration itu kan agak susah ya di lidah orang Indonesia, sehingga jadi administrasi gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, aman ya. Yang lain ada pertanyaan? Iya, jadi memang perlu banyak latihan gitu ya. Karena biasanya kan eh, ada beberapa soal yang mirip-mirip gitu kan. Jadi kalau misal kita udah latihan banyak soal, kita juga otak kita udah merekam beberapa kata yang kira-kira baku atau tidak baku gitu. Kata apa aja yang nggak boleh ada di awal kalimat. Nah, biasanya kata yang nggak boleh ada di awal kalimat itu kata-kata kata-kata hubung seperti dan itu nggak boleh, di juga nggak boleh. Lalu dari tadi ada pengecualiannya ya, jika dia diikuti keterangan maka dia boleh. Lalu kata yang juga nggak boleh, kecuali jika diikuti oleh eh, julukan nama seseorang seperti ketika di surat itu kan ada yang terhormat itu boleh di awal kalimat atau yang mulia mungkin sebutan kepada raja itu boleh di awal kalimat.
Ya, bener banget Merlan. Salah satunya kata dan ya. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ulas singkat tentang KTSP. Oke, jadi KTSP ini agak rumit ya teman-teman, karena meskipun ada peraturan kalau misal pe dan juga me akan melebur ketika bertemu dengan huruf KTSP yang setelahnya merupakan huruf vokal, tetapi ada juga beberapa pengecualian kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidahnya begitu. Nah, tetapi jika aku amati soal-soal KTSP di UM, itu mereka bukan menanyakan apakah peleburan itu benar atau salah, tetapi seperti yang aku berikan di contoh soal tadi, yaitu mengenai apakah peleburan itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Begitu ya. Kakak sudah libur belum? Oh ya, kebetulan em, kalau di UGM tanggal ini udah pada selesai UAS semua ya. Oke, tapi tergantung fakultasnya masing-masing. Ada yang udah, ada yang belum. Lanjut. Oh ya ini teman-teman ada form feedback ya, supaya nanti kelas kita selanjutnya bisa lebih baik lagi. Minta tolong diisi ya teman-teman. Oh, aku KKN-nya bukan periode ini ya teman-teman. KTSP apa karya tulis? Bukan ya, KTSP itu merupakan gabungan dari huruf K, T, S, dan juga P. Oke, nanti setelah teman-teman isi form feedbacknya, kita bisa dokumentasi bersama ya teman-teman. Pernah ikut berapa organisasi? Aku udah berapa ya banyak teman-teman. Em, Pilihan kata yang tidak tepat. Nanti kita mencari kata yang seharusnya tidak masuk di kalimat atau gimana ya Kak? Pilihan kata yang tidak tepat berarti nanti kita memilih kata yang tidak baku penulisannya atau kata yang tidak sesuai dengan EYD, teman-teman. Oke, kalau misal udah nggak ada pertanyaan dan
Dan sudah selesai. Rekomendasi organisasi. Ah, mungkin kalau rekomendasi organisasi, kalian bisa pilih yang sesuai dengan passion kalian mungkin ya. Lalu juga mungkin bisa dari organisasi terdekat dari kalian, seperti organisasi jurusan gitu ya, teman-teman. Mengetahui, oke, sama-sama. SPOK di kalimat panjang. Um, untuk mengetahui SPOK, biasanya yang pertama yang bisa ketahuan paling enak tuh subjeknya dulu ya, teman-teman. Nanti kalau subjeknya udah ketemu, kita bisa melihat kalimat selanjutnya yang pasti adalah predikat gitu ya. Oke, predikat itu contohnya kayak kata kerja gitu ya, teman-teman. Misal membeli, lalu mengajarkan, merusak, lalu melakukan. Ini ya, predikat itu kata kerja yang aktif gitu ya, yang dilakukan. Bukan ya teman-teman, kata sifat bukan predikat. Eh, kata sifat biasanya masuk ke keterangan. Enggak, setelah konjungsi sehingga tidak perlu dikasih koma. Bedanya di apa, Dava? Ya, untuk kata inti kan berarti berupa kata ya. Tetapi kalau kalimat itu berarti jawabannya berupa kalimat. Jawabannya. Contoh soalnya seperti apa? Oke, karena udah mau jam 9 ya teman-teman. Mungkin mungkin apa namanya bisa dua pertanyaan lagi ya. Oh, kalau yang mengajarin guru lebih singkat, kalau yang SNBT masih ada perinciannya. Oke, jadi emang kalau di soal-soal SNBT atau UM itu merupakan soal HOTS ya teman-teman. Jadi emang soalnya kebanyakan merupakan soal-soal jebakan yang emang kalian harus lebih rinci begitu. Jadi memang soal-soalnya beda seperti yang diajarkan di sekolah. Amin, terima kasih Evelina. Oke, mungkin kita bisa mulai dokumentasi ya teman-teman. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang berkenan bisa menyalakan kameranya ya untuk